Ada dan nggak ada kok masih diadakan dengan delusi itu. Makanya yang nyata sebagai sifat keabadiannya, sebagai sifat atas intensitas kekekalannya, itu higher self-nya, ruhnya. Saya bilang ketika ruh di badan itu, saya bilang bagian tertinggi higher self atau ruh atau esensi, gitu loh. Itu nomor satu. Atau kalau lebih jalan adalah hulukumnya. Kalau hanya bersandar pada kolkuka bungkusnya, kacau. Seperti tauhid itu satu kesatuan. Hulukumnya Allah, kolkukanya iblis. Tauhid kan gitu, tidak boleh pretelan sendiri-sendiri. Seperti dengan Islam, hulukumnya, ruhnya kan Islam itu kan, kolkukanya bungkus apa ya, kafir. Hulukumnya itu handsome, IQ, hati. Kolku sebagai pulsernya, kolkukanya apa, screen covernya, otak, kognitif, logika. Masa bilang spirit aktual, handsome, IQ-nya, hati. Ya terus kolkukanya apa? Kolkukanya tadi itu relatif analogika. Relatif analogika, religi, gitu loh. Itu pun satu kesatuan, satu paket. Kan orang banyak kan tuh tidak fair dan kacaunya tuh dipretel-pretel, itu ganjal sendiri-sendiri. Itu menjadi satu pemahaman yang rusak. Itu. Apalagi kita selalu disuntik dengan filsuf atau filsuf kan, dengan imajinasi yang dioral. Jadi antum dibawa kepada perjalanan kehidupan yang di situ ujung-ujungnya delusi tadi, kosong. Walaupun memang dunia ini mata al-ghurur, animasi, sesuatu yang nyata tapi tidak nyata. Mata al-ghurur kan itu malakama. Jadi malah itu dibendakan atau dibendahartakan. Kama itu seperti, berarti apa? Seperti dibendahartakan atau seperti dihartakan atau ada suatu nilai lah. Kan malun itu kan bondo kan gitu kalau orang Jawa kan gitu. Tapi kama
sama seperti. Tapi kalau masuk kepada esensi rul asma, kama itu kafnya itu ya kaf dhamir mustatir itu mufrad itu sebenarnya itu mufrad, kaf mufrad. Kamu tapi kamu yang mufrad itu. Memang ditaruh di awal sebagai apa, madad. Hamzahnya kan madad. Hak pembuka itu yang ditaruh kepada mem itu apa? Ditaruh kesifatan itu sebagai tempat. Lazah itu ziyadatan, di fathah dibuka. Untuk apa? Penempatan hak hidup yang disukun sin, sukun sakanu, sifatnya baru terang tak itu hamzah. Kaf itu seperti kapal, ada hamzah bentuk itu. Itu setengah nuktoh itu kalau saya ya biasanya itu membuat durasi-durasi seperti Andi bilang ya kan, durasi-durasi itu yang lingkaran seperti jam itu saya kasih sudut-sudut dengan durasinya itu ya kan, vektor-vektornya itu pernah itu pernah ya, kita kan terjerembab di akal alam pikiran itu. Pikiran boleh, pikiran semuanya keluar kayak ini bayang, dan bayangan itu di hati yang kita ingat, dan bayangan itu kan ada kecahayaannya itu ya tadi equal self. Namun saya bilang, oh itu cahaya. Bagi orang yang pemula bilang amri mirobi, aduh dia aja kalori suhu panasnya dia nggak ngerti. Dia bilang ruh aja amri mirobi. Oh yang tahu ya Tuhan, Gusti Allah atau rohnya atau pangeran, wah itu. Mana arafah nafsa fakot arafah robos sebagai fondasi awal kadang nggak diakui. Pertama itu fondasi untuk mengenali apa yang menjadi makhluk yang di diri ini, potensi di diri ini kita gali. Akhir itu ya potensinya apa kita gelar, kita kenali. Mana arafah nafsa fakot arafah itu rubiah terus kalau bukanya masuk pada baru masuk pada selanjutnya fase yang mau dimasuk lagi. Apa itu? Nah, baru antum bisa spirit aktual. Spirit aktual, spiritual itu ya kerohanian atau isi, substansi. Ya tadi kita bakal kapal nafsu kalian ma'alika hasibah sudah masuk pada proses. Dan di situ kalau kulukunnya adalah hati, ya kan? Kalau bukannya otak akal ini. Kalau yang tadi enggak, kulukunnya otak akal ini, kalau bukannya visual, panca indera. Lebih masuk lagi, ma'ana bikori ikrab sebirab keladi khulak, seperti di chip, kartu chip Fuadi, tempatnya Ruki. Dan kalau kulukunnya Ruki, kalau bukannya apa Fuadi. Fuadi itu di hati itu ada satu titik. Ketika titik itu kamu tempat nanti menjadi membesar. Fuadi. Kecil itu lebih berpengaruh. Kartu chip ibaratnya yang mempengaruhi nanti kamu ada signal, bahkan bisa menangkap radar pancar pemancarnya dari frekuensi satelit dan gitu sih. Ya kan, tapi kamu simpati wujudnya di antara bentuk itu, dia udah tempatnya di dalam kecil lagi gitu. Wadi, begitu juga di tubuhmu, tempatnya kecil Wadi, titik kecil paling kecil lagi gitu. Iya kan? Itu tapi pengaruh nukleusnya, daya ledaknya besar. Makanya nuktohnya di diri. Nuktoh di diri itu Fuadi itu. Lu kalau enggak, ruhi kan semuanya itu identitas hidup atau bergerak. Ketika ada ruhi, dia bergerak di mana? Siklus darah itu, perputaran darah, siklus darah, perjalanan darah. Karena identitas itu ada suhu badan. Suhu badan identitasnya enggak, itu ada kalori panas itu apa? Menjadi ada suhu. Harus keutuhan gitu, itu tahu kayak konstruktif. Masa bilang konstruktif tahu kayak. Kalau nggak konstruktif ya tadi kamu hanya akal pikiran yang akhirnya visual. Kitabmu ya kita berhala. Apa tuh? Bentuk, nisan nama, kata-kata yang dituliskan kan berhala. Ada bentuknya, tekstur. Yang membentuk siapa? Yang membentuk siapa? Manusia. Kebutuhan alas karya manusia. Walaupun esensinya maksudnya adalah cerita, menceritakan kepada Pak lebih handsome, lebih masuk.
Ikra minta bakat potensi di dalam kehidupan diri gitu loh. Itu baru mengetahui kamu berhak untuk memegang kehidupan ini. Kalau nggak bertahu ya dolim, akhirnya nanti mendolimi diri sendiri, akhirnya membiarkan mendolimi yang lainnya karena nggak ngerti kaidah. Untuk kaidah itu pretelannya kaidah. Akidah juga sembarangan. Akidah mencapai diri berakidah itu harus menguasai rangkaian konstruktif koedah itu menjadi bangunan utuh, baru dirimu itu menguasai rangkaiannya utuh untuk membangun itu, dirimu baru dikatakan berakidah. Kalau nggak begitu baru kan kebanyakan baru koedah aja dia sudah nggak ini, dikira dirinya di pikirannya. Karena apa? Itu alam bacaan atas visual, jadinya berakidah. Akidah Islam, nah, itu sih. Kalau akidah Islam dari sembarang, asal kamu saling menyelamatkan, indah, dan tahu penguasaan seluruh rangkaian koedah, baru kamu itu bisa indah, bisa pasrah dan saling menyelamatkan, tidak membuat suatu kerusakan. Karena akidah itu kan kulukumnya dari tauhid. Gitu. Tauhid itu kalau bukan malah gitu loh. Tapi satu-satuan ada jasad, bentuk-bentuk komponen diri yang saya sebutkan tadi, sampai fuadi, sampai ada ruhi, punya ruhi pada sukma, kan itu punya sukma ada suhu, punya suhu ada kalori, kan gitu sih, ya kan? Makanya nanti ketika sudah ruhi nanti ada nur, setelah itu ada Allah, kan itu sih, ada hak, ada nukmah yang kita bahasakan itu tauhid. Tauhid itu konstruktifnya begitu, nggak sembarangan. Oh saya udah tauhid lah, dan hanya dengan apa? Dengan mengafeksikan potensi dirimu, menggali atas semua dedikasi komponen komposisi unsur dirimu, mengafeksikan kan berarti menentukan, mengenali, memahami, dan mampu mensikapi keberadaan apa? Komposisi unsur diri itu ketahuan aja, namanya udah wujud Allah wajah. Dirimu sebagai wajahnya untuk Allah wahab. Gitu loh. Nah, itu namanya begitu tauhid. Satu-satunya memang dengan penempaannya ya memang dengan spiritual tarekat. Tanpa itu ya bullshit. Tapi kebanyakan saya bertarekat ternyata kan religi. Lagi-lagi ini karena tadi dia tidak mau masuk kepada perintah atau yang mempunyai mukjizat dari al-ilah Allahnya yang sudah melakukan, sudah menempat diri menjadi pelaku tarekat. Itu kan mengaku dengan bukti ada usulnya, dirinya memang bersalih dan suruh kepada Allah, mendapati seluruh riyadu kejiwaannya itu. Untuk gak sembarangan, itu gak sembarangan itu. Mana pelaku tarekat itu dihadapkan dengan persoalan permasalahan yang luar biasa. Karena apa? Pematerinya, kuliahannya saya ibaratkan persepsi atau efeksi kan. Kalau persepsi kan nanti baru ada suatu analogi yang bisa dirasakan, ya kan? Dan selalu saya bilang Universitas Allah kan Universitas Allah wadah, kampus Ars itu ilmu wajib itu Ain Arafah dibuka sebagai pengetahuan, roh penglihatan roa sebagai persaksian. Lah sin segala sesuatu ada tiga lagi, ain roh sin sampai tak terbahasa kata tak terdefinisikan atau tak terbatas arsy. Nah ars itu ketika kamu memang sudah menguasai ilmu ars, ilmu Allah, ya kan? Kamu itu ilmu langit, kamu melangit-langit sekiwai. Ini kamu ada Isra Mi'raj gitu, pengennya Isra Mi'raj kembali kepada Isra lagi. Apa yang menjadi pengetahuan keindahan langit yang bisa kamu gendong menjadi pengetahuan keindahan di bumi. Kamu gendong ke bumi menjadi kebalik, arosa dibalik menjadi syariat. Arosa itu
Ketika sudah kamu kuasai ilmu tauhid itu, terus kamu bawa kepada kemanfaatan untuk di bumi, itu menjadi syariat. Ilmu ars itu loh. Karena kamu bawa, kenapa ada tak itu ata kewaktuan. Karena dunia dengan kewaktuannya. Arosa, fisiknya feedback. Merotan itu feedback ya. Kan putaran kan feedback, muter 1, 2, 3 sampai 12 kan balik sepertinya feedback kayak kontrol. Begitu juga dari langit kamu menyatukan bawah bumi itu dengan skala miniatur. Bumi sifatnya miniatur sih. Tak itu kan ata waktuan titik 2 tok ain arafat dan tok kelihatan pengetahuan yang bisa kamu persaksikan untuk dilihat. Karena kaidahnya dunia itu nisan nama dan persaksian ada bentuknya, itu dunia. Dunia kan da'a didomar kandungan nih kedua ini sunatnya penyubuatan naskah pengakuan diri lagi. Itu ada sebenarnya ininya itu ada alif kesulukan, tapi kalau bahasa orang Jawa itu alif ini alif suluk yang alif selerat atau alif apa ya yang dihorizontalkan itu loh, itu ada. Jadi kesulukan yang sifatnya kelangitan vertikal yang kamu bisa horizontalkan menjadi bahasa dalam kebumian bisa dipahami oleh wilayah kognitif akal. Dan akal itu sesuai dengan seberapa derajat keruhaniannya, pengaruh dari spiritual vision, SQ. SQ ini rasa ini ditranslasikan kepada intel injection. Intel injection tahu kan, disuntikan kepada otak ini menjadi ada akal. Akal itu ketika SQ-nya moncar, cerdas, akalnya tinggi, IQ-nya tinggi. Itu kepengaruhan menjadi ada kesadaran. Bila kesadaran itu yang berpengaruhnya menjadi akal ada otak. Otak ada akal pikirannya untuk yaitu menganalisa. Namanya analisa kan anal. Tahu sendiri kan anal kan sesuatu yang tidak sebenarnya tapi diserupakan atau ditamsilkan atau diibaratkan atau ya kan diserupakan. Paham nggak? Analisa. Maka di situ analogika, analisa, analyze. Karena yang lain itu yang sudah bisa membawa keutuhan itu orang yang sudah ke langit. Yang Isra Mi'raj kembali kepada Isra. Lais kan selesai semua, dibuka analisanya itu menjadi apa? Di bawah bumi adanya bahasa persepsian, keefeksiannya, efeksian bagaimana? Yang ukurannya kesesuaian bagaimana bahasa bisa dijangkau akal. Kan transfer dari rasa itu ke bahasa. Nah, bahasa itu arif yang bijak. Bahasa kan anal semuanya, persepsian. Persepsi kan menseolahkan, menggambarkan sih mas, betul nggak? Iya kan? Itu kan berarti menskalakan sih, menskalakan. Skala ukuran tuh disepakati kayak di peta. Satu ini tak mewakili 70.000, satu ini tak mewakili 1.000-an gitu sih. Dan itu harus bijaksana dikabarkan ini adalah skala. Saya mewakilkan angka 1 ini sudah mewakili 1.000 frekuensi watt kan gitu sih. Frekuensi watt kan gitu sih. Paham nggak? Jadi kamu jangan terjerembab dengan skala itu, gitu. Itu hanya skala. Kamu diharapkan atau yang sebenarnya menjadi tidak hanya pengaku rekod, tidak hanya contoh kan penggali peneliti yang di situ konteks body, dirimu mengalami nyemplung-plung basah sah gitu loh. Gitu. Jadi nanti kamu paham itu. Maka saya selalu bilang masuk kepada kahfi itu nanti ada uslub itu sambil dirimu bersalih diri mungkin suluk kepada kekuatan tauhid Allah ada. Nah ada di alikai internal namanya mulhama ilham itu udah masuk pada esensi amarah bisu lawama mutmainah, tengah-tengahnya wasatonya ini mulhama ini Allah waktu ini alaihissalam ini. Nah terus nanti ada rodiyah mardiyah milah, makanya mulhama ilham mulhama ini di tengah-tengah titik as alaihissalam inti powernya. Tengah ini as roda aja palang as toh
Ini juga itu, gitu loh. Yang bisa nanti kamu menyuplai menjadi bahasa kepada mutmainah, kepada lawamah, orang Jawa bilang anwamah, kepada amarah bisu. Bahkan kamu bisa menyuplai kepada alam ini, kemalaikatan atau alam ruh yang murni. Orang yang rondi yang tadi rondiyah, mahdiyah sampai kamilah. Itu membulat utuh, bukan seperti vertikal ya. Enggak ada suatu garis vertikal, enggak ada. Garis itu melengkung. Pertemuan dari titik koordinat ketemu di titik koordinat. Menjadi apa? Nuqtah, menjadi melingkar gitu loh. Enggak. Nah tadi kenapa saya bilang saya itu ketika sudah di bumi menjadi syariat. Fat. Karena syariat itu adalah buahnya hakikat tertinggi. Yang bersyariat itu imam madhab, yang pelaku spiritual tarekat sampai mencapai kepada hakikat, bahkan mencapai ma'rifatul billah. Ketika sudah membawakan ma'rifatul billah tadi tuan syariat. Yang bersyariat itu imam madhab toh. Kalau ada orang yang wah ini syariat itu, ya itu belum syariat, hanya syariat toh, pelangnya toh. Gak ada airnya, syariat toh itu. Kalau syariat bahasa Sundanya itu tidur. Ya tidur. Itu loh. Ya, pelang gimana sih? Pelang kan memang sifatnya baku, mati dan memang tidur. Tapi kalau ini Imam Madhab itu yang punya syariat, karena dia sampai melangit itu kuliahannya. Ini saya persepsikan. Universitas Allah, maksudnya itu universal Allah wahdah. Kampusnya Ars, pematerinya nggak sembarangan mas. Pematerinya SKS-nya itu persoalan, masalah ujian cobaan. Masalah ujian cobaan apa? Kehidupan di dunia dihadapkan dengan proses. Jadi dia menyelesaikan masalahnya dengan durasi waktunya. Kayak kamu kalau di kampus akademisi itu dikasih soal 1,5 jam harus selesai, ya kan? Karena ada prosesnya, tidak serta-merta langsung kamu garap selesai, enggak dong. Ada waktunya. Begitupun nanti menyelesaikan tidak semuanya harus wah mumtaz jiddan nilainya sempurna, enggak. Segitu nanti ada nilainya 8, ada yang 5, ada yang 4. Tapi kan selesai, tetap di waktunya pasti selesai dengan mempunyai nilai kapasitas yang diberinya seberapa itu sebagai kompetensinya gitu loh mas. Paham nggak? Makanya kamu jangan merasa bersyariat kamu. Loh iya, yang bersyariat itu imam madhab, yang punya syariat imam madhab. Bahkan yang ketemu dengan Allah itu ya imam madhab. Gitu loh. Makanya saya pernah bilang ada sesuci secara ruh dan ada sesuci secara toharo kan, secara badan jasadan kan itu sih. Karena Allah Maha Suci ya kamu harus suci. Ketika kamu bertobat untuk bisa mentauhidi, mendaulati atau meluruhi Allah, ya harus dalam keadaan idem, sama-sama suci, baru bisa nyampur, meluruhi, meluruhi, mendaulati atau mentauhidi, ya gitu sih. Kalau nggak gitu ya nggak bisa lah. Itu maksudnya begitu. Nah, kenapa itu tadi syariat tuh dari arosa, ain arosa penglihatan, soal penglihatan itu dibatas semua, dibuka. Harus. Kenapa roknya itu kok ya bisa diskon, bisa dibuka karena penglihatan, kok persaksian, penglihatan persaksian. Kalau ain arofa kan ain pengetahuan, roknya tuh rok penglihatan itu persaksian. Persaksiannya itu ada suatu kehidupan yang hidup yang menyifati kepada tempat hidup. Nah, sifat yang mensifati. Makanya di situ arus. Padahal itu arosa. Ketika sudah ini arosa, arus atas segala sesuatu. Itu ilmu arus itu, ilmu Allah. Di situ nanti ya ada yang dikatakan dalam keadaan prosesnya itu namanya jannat. Ketika sudah mendapatinya dan bisa membawa dirinya bersyariat namanya laduni. Dia pasti mempunyai bukti dirinya bersalih sulh kepada Allah, pasti ilhamnya itu ada, dialika internal Tuhannya itu ada. Kalau Rasul itu wahyu, kalau Nabi itu suruh, kalau warasatul anbiya wal mursalin, ulama al-mahdi itu usul yang bisa memberi petunjuk. Ulama itu ada tiga. Al-mahdi itu dia menguasai ketahuan nutoh. Tapi ada ulama dunia
itu ulama yang dia mewakili, waktu itu wali. Hanya tarekat, betul tarekat. Dia hanya yang penting feeling dan merasakan. Dan gitu kan. Dia makmumnya justru kepada Yajud Majud sangat tenang, wanteng, ya kan? Dan dia banyak tidur. Kupingnya lebar kan besarnya gitu, muatannya lebih gede. Tapi seri ini seri buta. Kamu dinasihati nggak mau, Yajud Majud itu sih. Memonopoli kebenaran atas rasa. Yang penting yakin dan ingat. Yang penting yakin dan ingat. Jadi pokoknya ada apa ya dia stuck. Anteng tenang tidur, enak aja lah pokoknya lah. Aman lah kayak teman-teman kita itu kadang itu kalau Mbak Sapin bilang apa? Dia dibuat dengan apa? Lagu-lagu indah. Lagu-lagu indah ilusi kan gitu. Malah gak mau bekerja, gak mau bekerja juga. Pokoknya bikin happy. Itu ya Yajud Majud. Itu tidak ini namanya malakah, hanya rasa. Banyak orang kecuali gitu ilmu oson, yang penting saya iling, penting ingat, Akhirnya rasa no. akhirnya rasa kalau itu karena belum selesai. Dia menempat dengan benar potensi dirinya ada ikro kita kafa bilang sekali yang malika hasibah, bisa menghisap itu bukan menghitung. Menghisap itu, hasibah itu hak haulah hakikat yang dibuka. Hasilnya tuh ada ketidakberdayaan yang dimajurkan. Dimajurkan tuh dihinakan, digelombangkan. Sebagai penghubung dipatah, dibuka untuk menuju lanjut kepada apa? Al-Mahdi, kepada apa? Ketauhidan nuqthah. Tidak hanya torekot sampai hakikat ma'rifatu billah, utuh. Tapi dia stuck di situ cukup. Gitu loh. Contoh ya kadang ada yang bertapa yang Falyasmut itu bertapa dengan silo sikil kaki itu kayak Fanani dulu di dia gitu. Dan saya latihan ke apa pemujanya teman-teman Dokter Mahfud itu ya kan lecek-lecekan gitu. Ada lagi mas ulama su itu bukan sesuatu yang ulama itu nggak ada guru. Ulama kok guru, hanya ada notabene untuk ada berkelanjutan, tapi dia stuck gak mau melanjutkan itu. Ulama su itu yang dimana dia itu mengacu dan bersandar kepada kitab mati, tekstual, mengoral akal pikiran. Ulama su itu ya dia balaghah, walaupun nanti di situ pinter dalam apa tasrifannya. Jadi dia cuma analisa dari notabene uslubnya pelaku. Tapi dia bukan uslub, bukan mendapati ilmu ars tadi loh ya. Menganalisa habis itu dia memberi konklusi atau menarik kesimpulan menurut dia. Uslub kok disempitkan dulu menurut dia, gitu sih, karena analisa diskusinya dia. Emang dia siapa? Dia bukan istihad, ya mustahid, ya bersungguh atas ketirakatannya kok nggak ada riadonya kok cuma analisa. Namanya anal itu justru merusak. Ya dia nggak masuk nggak? Antum tanya dia siapa? Analisa itu kan namanya anal kan merusak. Saya ibaratkan gini, dua itu ulama yang dua apa dari hakikat tadi syariat atau yang arosa tadi dianalisa itu tak ibaratkan dua. Kalau ulat yang pelaku tarekot, pelaku bukan pengaku, itu hidup di luaran buah. Dia tidak makan buahnya, tapi makan membantu kepada ahli suluk, kepada imam madhab, kepada syah-syah itu ila rasulillah. Saya ibaratkan suluk itu tumbuhan suluknya. Karena suluk kan dia gini Beb, kena angin, kena panas, dia ridho, tidak lari, tetap menancap ke bumi, menunjuk ke langit. Bahkan dia rela mengadopsi atau menyedot karbon dioksida, CO2 sebagai untuk makanannya. Dia memasak lewat apa? Lewat daun-daunannya kan. Dan daun-daunannya itu dia harus mengalami suatu pembaruan, merontokkan. Kalau durasi berapa hari pasti dia layu kuning.
bukan berarti apa pohonnya mati, tumbuhannya mati, enggak, memang begitu. Nah, karena ada penyegaran, nanti ada daun yang tumbuh lagi. Lah ulat saya ibaratkan ulat pelaku torekot itu hidupnya di luaran buah, tidak mau menyacati, merusak buah. Dia nanti pasti hidupnya di luaran, makanya itu membantu apa yang buah saya sulukan dari sah itu, iya kan, yang usulnya itu dia di luaran, makannya itu makan daun, karena daun nanti ada istilahnya tuh reboisasi atau apa ya, boleh pergantian lah. Nah dia itu makannya itu karena nggak apa-apa, justru dia membantu, ulatnya membantu. Tapi kalau yang ulat yang pengaku, yang derek, yang ikut numpang, ini kacau. Dia hidupnya di dalam buah, di dalam uslub, di dalam kesalikannya, suluknya pelaku. Padahal pelaku itu maksudnya mungkin menciptakan suluk-suluk yang banyak, tapi dia nggak memaknainya, kacau. Malah dia cuma numpang, ikut grogoti suluknya, merusak, iya kan? Akhirnya buah kan layu. Bahkan di situ ada durasi waktunya, selesai. Bizamani, durasinya bizamani.
sebenarnya itu adalah perintah untuk masuk di mana akan menghantarkan, ibaratnya gini, usul kita anggap itu air untuk nyiram, air untuk nyiram Beb. Terus kalian yang masih belum, baru mau bertorekot, masih dirawat di instansi, itu tak anggap kayak biji kacang hijau lah. Biji kacang hijau Beb, orang nggak ngerti kesifatnya dikira mati karena dia stuck diam dan nggak bisa tumbuh kembang ketika dibiarkan gitu kan. Padahal saya tahu biji kacang hijau ini ada unsur hidup. Iya dong, ketika dia memang isi, tidak kopong. Iya dong, iya kan? Soalnya apa? Nanti biji kacang hijau ini itu ketika ditanam atau ditaruh di lahan yang subur, tanah yang subur, kenyataannya kan tumbuh dan kembang kan, betul kan? Nah itu orang yang mempunyai usluk itu adalah lahan, olahannya. Guru spiritual atau mursyid atau wali mursyid itu buktinya punya usluk. Ketika biji ini yang tidak kopong, yang tidak rusak, ditaruh di dia, namanya intuisi. Yang punya usul itu intuisi. Yang tadi buat naruh namanya, yang merawat namanya instansi, wajah. Nah, ditaruh di intuisi ini Mas, yang punya usul ini. Usul ini tak ibaratkan yang punya usul dan guru spiritual atau mursyid atau wali mursyid ini, itu lahan, tahu, dan dia sangat ahli untuk menggarap, mengolah lahannya untuk biji kacang hijau tadi, abnak-abnak yang polosan, yang sifatnya itu masih kaku dan gak ngerti apa-apa, untuk dicipta, untuk dibentuk, untuk ditanam di lahannya wali mursyid ini yang punya usluk. Karena usluk ini adalah tak ibaratkan air biar gak gersang gitu loh. Loh, kalau kamu kacang hijau ditaruh di tanah yang tandus, di gurun pasir, bang bisa malah kering mati yo, bener gak? Bener gak? Aspanya sebenarnya. Gitu. Makanya ini saya ibarat loh Beb, tapi ini ilmu nyata. Kalau nggak pakai ilmu alat yang persepsi gini kamu nggak paham. Dan salah kaprah, kayak seperti yang di teater salah kaprah, semua kasihan itu. Nah, kan itu, apalagi sudah kacau lagi, waduh masalah. Nah, gunanya usul itu kayak ibaratkan air, ditaruh di lahan itu jangan kamu persepsikan lahan kayak sawahmu itu, bukan. Lahan itu saya persepsikan tuh wali mursyid, guru spiritual yang benar-benar punya usluk. Dia yang punya usluk itu adalah wali mursyid. Yang tidak punya usluk bukan. Itu namanya pengaku palsu. Palsu mau ngaku kayak apapun, nggak punya usluk. Itu palsu, bohong. Karena mendapati usluk sembarangan kok. Riantonya tuh ijtihadnya luar biasa kok. Allah yang milih kok. Ahli istifa namanya. Pilihan, beruntung pilihan. Itu tidak semuanya itu gitu. Sampai dialihkan internal Tuhan, sampai diarus membawa lagi ke bumi. Karena arus kan itu langit sih, samawat, dan di bumi nanti dibalik itu menjadi bahasa. Karena kan nikmat hidup ditranslasikan kepada rasa, balik lagi ke torekot lagi, terus rasa ini ditranslasikan lagi kepada bahasa, menjadi syariat, pembahasan yang bisa dicerna, dijangkau oleh penalaran akal, syariat. Mau balik karena durasinya memang itu, pertukarannya merotarinya bumi begitu, tidak ya, searah dengan jarum jam kan gitu sih. Gitu, paham nggak? Nah, ketika sudah ditaruh di usul di lahannya guru mursyid, nah usulnya ini buat nyirami, disirami biar kamu saya ibaratkan kacang hijau itu tumbuh dan kembang subur, menciprat. Kacang hijau itu nanti dapat jadi suluk lagi. Makanya saya bilang tumbuhan tak ibaratkan itu adalah suluk.
perkembangannya begitu, dia disirami dengan usus, tapi dia tumbuh dan kembangnya itu nanti punya daunnya itu rela dia menyedot CO2 racun untuk apa? Untuk masaknya dia, masakan tumbuh-tumbuhan kan itu CO2 untuk makan dia sih. Dan dia akan menghasilkan kemanfaatan mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh hewan dan manusia untuk bernapas. Itu rela nih, orang usul begitu, rela menyedot racun CO2 karbon dioksida, tapi dia mengeluarkan, yang dikeluarkan malah oksigen untuk kehidupan anfa'ahum linnas. Gitu loh, paham nggak? Tapi itu, nah ulat yang ini tadi, nah itu kita kembali pada ulat ya, yang hidup di luar buah, itu dia nanti kan membantu uslubnya tadi, membantu. Nah ulat ini nanti mengalami metamorfose. Metamorfose tahu kan? Dia pertamanya itu bentuknya telur. Telur itu di mana? Di daun kan? Di daun ini sudah difasilitasi. Di daun kesulukan. Loh, daun ini bagian dari suluk. Daun ini bagian dari suluk karena yang suluknya kan tumbuhan utuh. Daun bagian dari suluk yang nanti ada mengalami kering dan rontok dan tapi tumbuh lagi. Jadi suluk itu ada suatu pengorbanan hakikat tapi nanti tumbuh lagi. Kamu potek tumbuh lagi. Kayak daun gue kamu potek, suluk kamu potek, kalau kamu tumbuh lagi. Dan itu walaupun kamu nggak potek, itu ya tetap nanti kering malah layu kuning jatuh juga. Memang nggak waktunya untuk erodanya jatuh. Gitu. Jangan begitu lah, Pak. Enggak, maksudnya itu, Betul itu. durasi waktu. Dunia ini ada durasi waktu, ada waktuannya. Wan nahar, wal lail. Siang 12 jam, malam 12 jam, ada durasi waktu sih. Proses perjalanan waktu. Begitu juga yang kamu lihati dari kesulukannya, itu pengorbanan dari kesulukan, itu bagian yang mesti dikeluarkan. Tapi kan dia tidak mematikan, tidak yang tumbuhannya, suluknya, tidak memotong atau mematikan suluknya, tapi kan daunnya sih mas, iya kan, daunnya, karena daunnya itu harus mengalami pergantian daun. Nah, larvanya, nah ini abna yang saya ibaratkan sebagai pelaku kayak ulat di luar buah, tidak mencacati buah. Supaya itu hakikat arusa tadi. Ilmu arus yang syariat itu adalah syariat maksud itu bagaimana baca? Udah. Usul dengan airnya. Syariat itu keutuhan dari arusnya. Keutuhan dari arusnya, dia sudah mengandung pohon, sudah mengandung ranting, sudah mengandung dahan, dan sudah mengandung sampai ada buahnya. Itu syariat dan bisa memperlihatkan. Maka syariat kan syai'un, segala sesuatu yang dibuka. Ro'a, penglihatan yang digelombangkan, dimajukan, ditempatkan. Kalau sudah ditempatkan tuh dia rela tuh hina. Pangkatmu, derajatmu tinggi kayak apapun kewalianmu, kalau sudah ngumpul sebagai pelayananmu, kamu harus sesuai dengan pelayanan yang kamu layani. Roh, memang itu dikasroh. Cari ain arafah sebagai pengetahuannya dibuka, kamu bisa membuka. Terus ada kesesuaian waktunya, taknya itu tak celeret itu penempatan ain arafah dan roh penglihatan, tapi skalanya bahasa. Kamu bahasakan kesesuaian dalam rangka persepsi, maka disukun. Sukun kan tempat sih, sin sukun sakanun bersifat baru, tenang, tak berdaya. Sukun tuh sifat tempat yang sifatnya itu tenang tak berdaya. Dari ada yang memberdayakan, yang menempati. Betul kan? Paham nggak? Itu syariat. Gitu loh. Paham kan? Makanya saya bilang buahnya hakikat itu syariat.
ya begitu. Dia menjadi buah itu kan sudah jadi bagian dari tadi itu, bagian dari dia adanya buah karena ada tumbuhan, tumbuhan karena ada ranting. Dikatakan tumbuhan kan begitu, komposisinya kan dahan, ranting, belum, ya kan, dan tetek bengek keutuhannya itu. Nah, sudah mengalami perkawinan. Hakikat ini halus. Perkawinannya suluk, tidak sembarangan. Perkawinan suluk tadi saya bilang, ketika kamu nggak paham, iya kan, kamu nggak paham, kamu dihantarkan, diperintah, mana ini ada taslim. Ada taslim, tapi taslim kepada yang punya suluk. Orang nggak punya suluk, nggak punya usul, kamu taslimi, kamu dimakan, ada suatu kepentingan diri. Kamu dihisap karena dia itu tidak gula dan spam, bukan manusia seutuhnya tapi siluman. Dengan menjadi pelaku korekot kamu menjadi manusia seutuhnya, insan kabilah. Kalau kamu menjadi mutiara pengaku yang numpang seperti ulat perusak, itu kamu nggak jadi apa-apa. Jadi ya jadinya nanti kamu hama. Lu ya jadinya jadi hama. Dan dia itu ketika saya lihat ulat yang begitu itu jadi kepompong yang kecil juga dan keras, netes itu tetap jadi kayak jadi ulat juga begitu, tapi ulat yang agak gede yang nggak ada sayapnya, nggak bisa terbang. Tapi kalau yang itu mas, yang saya ibaratkan ulat yang di luaran mengalami metamorfosis. Mengalami metamorfosis itu dia dari larva hidupnya daun dia membantu untuk pergantian, karena daun itu harus mengalami pergantian untuk menjadi hijau gitu kan, untuk sehatnya tumbuhan. Setelah jadi ulat itu menjijikan, dihina-hina, apalagi ulat bulu itu ya kan. Setelah jadi ulat nanti dia jadi kepompong, setelah menjadi kepompong menjadi kupu-kupu, dan tugasnya lagi kupu-kupu mengadakan, kamu tahu, membantu lagi untuk apa? Perkawinan suluk tadi, tumbuhan. Saya ibaratkan tumbuhan. Kan tumbuhan kan ada yang laki, ada yang jenis kelamin perempuan sih. Dan itu nggak bisa mengadakan perkawinan kalau nggak dibantu oleh angin atau kupu-kupu tadi. Ketika dia mengalami berbunga, kan ada waktunya berbunga sih. Paham kan? Dan berbunga itu ya perkawinnya di bawah, ya menjadi nanti bunga itu menjadi pentil. Nah, pentil tumbuh kembang menjadi buah yang ranum, segar dan enak. Paham nggak? Dan bisa dimanfaatkan, dimakan oleh sejatinya manusia. Yang boleh menggenggam dunia kan manusia seutuhnya, bukan vampir, bukan Dracula gitu loh. Polifatul arti ya manusia seutuhnya, bukan vampir, bukan Dracula gitu loh. Kalau vampir dan Dracula saya ibaratkan itu tadi, pertama ulat rusak, ulat yang makan di dalam buah, makan merusak, mencederai buahnya suluk. Setelah itu dia tidak mengalami metamorfose, akhirnya jadi kepompong yang kecil juga. Netes gak makan buah, malah dia cari ngisap darah. Kayak tumor itu loh, atau apa namanya kalau tumor apa gitu loh. Itu begitu mah, paham nggak? Beda. Nanti proses dari kejadiannya, bahkan nanti dia menjadi apanya itu berbeda. Gitu loh mas. Nah, kalau kupu memang penempaannya ketika jadi ulat kayak gini. Jadi ulat mas, dina-dina itu menjijikkan. Maka dia mau bertapa, tirakap, menjadi kepompong, pasrah, diam setak. Padahal kalau ada orang jahil itu dipites mati. Tapi dia pasrah yang tinggi, gitu loh. Dan tapi bisa menjadi kupu-kupu yang indah, yang bisa terbang ke sana kemari, indah sekali, gitu loh. Paham? Itu sebagai mujai pengaku yang numpang, nggak berani berproses, dan hidupnya hanya stuck menikmati buahnya dari suluknya
syekh dengan manusia yang pelaku, yang diharapkan syekh menjadi pelaku untuk bersuluk, dirinya bersalih dan suluk, mengadakan suluk, menciptakan suluk kepada Allah hingga punya bukti kelas finance tuntas, mempunyai usul ada di alika internal Tuhan, ketahuan wahda Allah